Halo Nevro Friends, ketemu lagi dengan Dr. Nings Channel. Kali ini saya ingin membahas suatu pertanyaan yang mungkin bisa dibilang pertanyaan sejuta umat, terutama para penderita diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit kronik lainnya. Jadi, selalu saja di mana-mana saya temui, banyak pasien yang takut minum obat diabetes, takut minum obat hipertensi, karena katanya obat-obat inilah yang merusak ginjal. Apakah benar seperti itu? Ayo kita bahas. Nah, jadi Nephro Friends, saya yakin Nephro Friends juga mungkin ada yang punya pertanyaan yang sama ya. Kalau minum obat-obat diabetes dan hipertensi itu kan katanya bertahun-tahun, lama. Apakah merusak ginjal? Karena banyak sekali kejadian orang ini sudah kontrol rutin ke dokter, tiap hari ke dokter, tiap bulan ke dokter, tiap hari minum obat, kok malah tetap ginjalnya rusak. Akhirnya mereka menuduh atau menganggap bahwa rusaknya itu ya karena minum obat gitu. Nah, sebenarnya Nephro Friends ini adalah salah kaprah yang memang banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, termasuk ini juga kritik untuk sistem kesehatan kita karena memang selama ini pasien-pasien kronik, misalnya pasien-pasien dengan penyakit diabetes, hipertensi, itu kan tiap bulan diarahkan untuk kontrol ya, entah itu di puskesmas atau fasilitas kesehatan lain, dan mereka datang itu hanya untuk mengambil obat. Jadi obatnya itu bisa sama bertahun-tahun gitu ya. Padahal kondisi pasien itu tidak pernah sama. Antar pasien satu dengan yang lain itu juga bisa berbeda. Karena apa? Penyakit kronis ini penyakit yang sudah menetap bertahun-tahun. Dan penyakit ini bukan berarti akan sama terus kondisinya. Jadi penyakit diabetes, hipertensi itu bisa menyerang banyak organ, terutama kalau tidak terkendali. Nah, padahal sudah minum obat ya, kenapa kok masih bisa tidak terkendali? Nah, ini yang sering terjadi kesalahan. Jadi, pasien-pasien itu datang hanya untuk mengambil obat yang sama, tapi tidak pernah dievaluasi apakah selama ini pengobatan yang mereka lakukan itu sebetulnya sudah mencapai target yang memang diinginkan. Jadi, kalau ada pengobatan itu selalu ada target. Jadi, kalau diabetes targetnya apa? Ya targetnya gula darahnya harus normal. Kalau hipertensi, apa targetnya? Targetnya tekanan darah juga harus normal. Karena kalau tekanan darah itu masih tinggi, gula darah itu masih tinggi, maka komplikasi ke organ ya akan bisa terus terjadi. Dan terjadinya itu selalu perlahan karena ini sifatnya kronik. Nanti baru ketahuan di mana sudah stadium lanjut, akhirnya sudah stadium 5. Bahkan tidak jarang yang tiba-tiba ketahuan sudah harus cuci darah. Kesalahan yang sering terjadi adalah kebiasaan untuk datang ke dokter atau vaskes itu hanya untuk ngambil obat dan obatnya sama terus. Ini yang saya kritisi. Karena tiap kontrol ke dokter itu seharusnya ada komunikasi antara pasien dengan dokter. Ya, jadi ditanya pasien ini dilihat tekanan darahnya, dilihat gula darahnya apakah betul-betul sudah normal. Kalau ternyata belum normal, dokter juga harus mengorek. Kenapa nih kira-kira? Apakah pasien belum mengubah pola makannya? Apakah pasien belum melakukan olahraga rutin? Apakah pasien belum menurunkan berat badannya yang menjadi salah satu faktor resiko juga? Nah, kalau pola hidupnya aja belum berubah, ya jelas penyakit diabetes atau hipertensi itu juga pasti tidak terkendali. Kalau seandainya sudah ditemukan pasien ini memang sudah bagus gitu ya pola hidupnya, berarti ada yang harus direvisi juga dari resep dokternya. Apakah obatnya mungkin dosisnya kurang, ataukah jenis obatnya harus diganti, sampai betul-betul target dari tekanan darah maupun gula darah itu tercapai. Itu tujuannya. Tapi memang kritik untuk sistem kesehatan kita selama ini mungkin pada saat kontrol itu dokter tidak sempat berkomunikasi dengan pasien. Banyak kendalanya, misalnya terlalu banyak pasiennya. Akhirnya waktu untuk ngobrol dengan dokter itu jadi sangat sedikit. Jadi dokter juga tidak bisa mengorek dalam problem dari masing-masing pasien. Ya, itu adalah masalah yang sering terjadi di seluruh Indonesia. Dan ini mungkin bisa menjadi masukan bahwa memang harus ada waktu minimal di mana dokter itu bisa ngobrol dengan pasien dan bisa mengorek kondisinya tiap bulan. Jadi kontrol itu tidak hanya untuk ngambil obat yang sama, tapi betul-betul mengevaluasi apakah target tercapai dan apakah perlu perubahan obat. Jadi gitu ya Nephro Friends, jangan takut untuk minum obat-obatan diabetes atau hipertensi yang diberikan oleh dokter ahli.
Karena justru obat-obatan ini sebenarnya membantu mengendalikan tekanan darah dan gula darah sehingga mencapai normal dan mencegah kerusakan organ. Tapi catatannya, obat-obatan ini juga harus dievaluasi. Apakah cukup untuk memperbaiki tekanan darah dan gula darah? Bisa jadi masalahnya di obat, bisa jadi juga masalahnya di perubahan gaya hidup yang belum optimal. Jadi, kalau terjadi gagal ginjal meskipun sudah kontrol rutin, harus dievaluasi ulang apakah selama ini target tekanan darah dan gula darahnya itu benar-benar tercapai.